kekacauan timnas Thailand semakin terpuruk. Selain Malaysia, performa Thailand juga mengalami kemerosotan setelah gagal melaju ke berbagai turnamen. Bahkan gelar Thailand sebagai Raja Asia Tenggara mulai dipertanyakan. Skuad asuhan Masa Tadaisi menerima kenyataan yang perih setelah gagal masuk ke ronde ketiga. Negeri Gajah Putih hanya mampu finish di peringkat ketiga grup C. Padahal di pertandingan terakhir, skuad Gajah Perang berhasil meraih kemenangan 3-1 menghadapi Singapura. Kaget mendengar kabar banding Maarten Paes dikabulkan dan bisa perkuat timnas Indonesia, pelatih Vietnam Kim Sang-sik sebut keputusan FIFA aneh dan tak sesuai prosedur. Ya, pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik nampaknya sangat terkejut sekali usai FIFA mengabulkan banding PSSI terkait perpindahan asosiasi Maarten Paes. Bagaimana tidak, menurut Kim, pemain yang bisa berpindah federasi adalah pemain yang sebelumnya membela negara lain di bawah usia 21 tahun. Sedangkan Maarten Paes ini pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. FIFA telah membuat keputusan yang salah terkait calon kiper naturalisasi timnas Indonesia itu. Setahu kami, kiper naturalisasi Indonesia itu sudah pernah memperkuat timnas Belanda U21 saat dia berumur 22 tahun. Jelas, ini tidak sah dan tidak sesuai aturan FIFA. Jujur, ini adalah hasil sidang CS yang tidak kami duga. Ya, memang cukup menarik sekali melihat reaksi dari rival-rival timnas Indonesia ini, terutama komentar dari pelatih Vietnam Kim Sang-sik terkait keputusan FIFA yang akhirnya mengizinkan Maarten Paes untuk memperkuat timnas Indonesia. Keputusan tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan publik sepak bola Asia Tenggara karena bagaimanapun Maarten Paes ini pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun, yang mana menurut aturan FIFA seharusnya tidak memungkinkan lagi bagi Paes untuk berpindah federasi. Namun PSSI akhirnya berhasil mengajukan banding dengan pandangan bahwa pertandingan yang diikuti Paes ketika itu terjadi selama masa pandemi COVID-19, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi banyak sekali aspek regulasi dan pelaksanaan pertandingan. Setelah disidangkan, ternyata hasilnya berbuah manis buat timnas Indonesia. FIFA akhirnya mengabulkan banding tersebut dan Maarten Paes pun kini resmi bisa memperkuat timnas Indonesia. Gimana menurut kalian melihat situasi tersebut? Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebuah hal yang pastinya membuat bangga, karena momen seperti ini sangat jarang terjadi. Namun rasa bangga itu ternyata tidak dirasakan oleh negara-negara ASEAN. Mereka malah mendoakan Indonesia gagal total di babak ketiga nanti. Karena jika Indonesia gagal akan mempengaruhi peringkat timnas, terutama di ranking FIFA. Hal ini diungkapkan oleh Ketua FAM yang menilai jika Indonesia akan percuma bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Siapa Maarten Paes? Jiran kita Indonesia dah ada pemain warisan terbaru. Bukan biasa-biasa. Pemain ni bermain di MLS. Nak dipendekkan cerita, mendiang nenek Maarten ni memang dilahirkan di Indonesia. Secara tak langsung dia layak bermain sebagai pemain warisan. Baru umur 26, tinggi 191 cm. Tinggi babe. Kemasukan Maarten ke timnas Indonesia ni lagi menguatkan timnas Indonesia untuk menghadapi pusingan kelayakan ketiga Piala Dunia. Macam saya bahas sebelum ni, PSSI ni memang agresif dalam pembangunan bola sepak Indonesia. FAM kita buat apa? Meeting lagi ke tu? Apa impak yang ada pada Pak Erick Thohir untuk membawa kemajuan kepada bola sepak Indonesia? Cara berpikir Pak Erick ya itu udah di high level dan aplikasinya cukup luar biasa dengan beberapa terobosan. Karena dia juga mempunyai klub di Inter Milan sebelumnya, itu membuat beliau ini keputusannya yang sangat luar biasa, sehingga dampaknya di pemain, di tim pelatih, di atmosfer sepak bola Liga Indonesia sangat luar biasa. Itu yang membuat kita lebih maju dan lebih bukan yang dulu nggak bagus ya, lebih bagus dan lebih nampak hasil positifnya. PSSI memang sekarang ini benar-benar sedang menuju sebuah era yang gimana ya? Pokoknya lebih bagus deh dari yang sebelumnya, di mana program-program yang selama ini direncanakan satu persatu mulai terlihat hasilnya. Dan yang paling mencolok tentu saja kemajuan timnas Indonesia itu sendiri. Ya, beragam prestasi bagus yang ditunjukkan timnas Indonesia dari level senior hingga junior pada akhirnya membuat sepak bola Indonesia kini lebih banyak disorot media asing. Kendati kalau soal liga dan pembinaan masih perlu kerja keras lagi. At least, udah ada langkah-langkah perbaikan yang pelan-pelan pastinya akan kelihatan hasilnya. Nah, tentu saja ini sesuai dengan ambisi PSSI yang benar-benar ingin membuat Indonesia, khususnya timnasnya, jadi tim yang disegani di Asia. Maka nggak heran bila sekarang beberapa media ternama menyebut jika Indonesia adalah tim paling ambisius di kawasan Asia saat ini. Ya, dalam 1 tahun terakhir, negara-negara ASEAN tampaknya iri kepada timnas Indonesia. Rasa iri itu muncul karena tim Garuda mampu menunjukkan prestasi di berbagai ajang yang mereka ikuti. Prestasi yang gagal dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang lain. Contohnya adalah Vietnam dan Malaysia.
Namun Thailand justru kalah selisih gol dengan Tiongkok. Kegagalan ini menjadi penyesalan terbesar dari Masa Tadaisi selaku pelatihnya. Pria berusia 57 tahun tersebut mengaku sangat terpukul atas kegagalan Thailand lolos ke ronde ketiga. Madam Pang selaku ketua FAF juga frustasi dan kedapatan menangis. Satu-satunya cara Thailand mempertahankan gelarnya sebagai Raja ASEAN adalah melalui Piala Raja. FAF mencoba mengundang negara ranking 100 besar FIFA agar bisa menyaingi Indonesia. Di edisi sebelumnya, negeri Gajah Putih ini berhasil mengundang Irak, Lebanon, dan juga India. Namun nampaknya rencana untuk mengundang tim kuat di Piala Raja akan menjadi hal yang mustahil. Pasalnya negara-negara tersebut sedang mempersiapkan diri menghadapi ronde ketiga. Akhirnya Thailand malah mengundang Suriah, Tajikistan hingga Filipina. Sebelumnya, FAF sudah mencoba untuk mengundang Indonesia yang prestasinya di atas Vietnam. Selain itu, FAF menilai ajang ini sangat cocok untuk Indonesia yang mempersiapkan diri di ronde ketiga. Namun hal ini nggak akan terjadi karena jadwalnya berbenturan dengan ronde ketiga. Terbaru, pasukan Masa Tadaisi juga akan mengundang Panama di pertandingan FIFA Matchday bulan September. Los Canaleros menjadi lawan terberat karena berada di peringkat ke-35 FIFA. Laga menghadapi Panama akan menjadi ajang persiapan untuk pasukan Gajah Putih menghadapi ASEAN Cup. Thailand sendiri diprediksi akan tampil habis-habisan di turnamen tersebut. Target yang realistis dibangun oleh STY untuk menatap kualifikasi Piala Dunia, yaitu finish di peringkat 3 dan 4. Itu target yang realistis. Kalau ada yang protes, kalau ada yang bilang, STY ini kok nggak optimis, kok STY nggak ngincer juara grup dan ranking 2, itu orang yang tidak realistis atau orang yang mungkin hate doang atau benci kepada STY. Karena kalau kita fair secara realistis, peringkat 3 dan 4 adalah hal yang paling mungkin kita capai. Itu pun harus kerja keras, itu pun harus benar-benar kita bermain kompak dan juga membuktikan semua pemain punya keinginan yang sama, fighting spirit yang sama, dan semua pemain perform di lapangan, baru bisa kita di ranking 3 dan juga ranking 4. Karena pesaingnya praktis Arab Saudi dan juga Bahrain. Menurut gue sih sangat possible untuk peringkat 3 dan 4. Jadi menurut gue sih ya ini target yang sangat realistis dari STY. Dia juga sadar kemampuan dan juga kapasitas pemain kita. Jadi ya kita dukung aja sama-sama, oke? Kita sebagai supporter fans Indonesia, kita dukung timnas kita apapun yang terjadi. Segitu dulu. Bulan Agustus semakin mendekati akhir dan PSSI semakin mengencangkan sabuk pengaman untuk bermanuver. Yap, setelah kemarin sukses memastikan Martin Paes bisa main untuk Indonesia, sekarang target berikutnya tentu saja memastikan pemain incaran lain untuk segera dinaturalisasi. Dan semua tahu kalau sektor depan mungkin menjadi sektor yang sejauh ini masih kurang, terutama soal goal getter. Nah, sebenarnya udah ada dua nama yang sedang diusahakan PSSI. Mereka adalah Mauro Zylstra dan Ole Rummenigge. Kalau urusan Zylstra, dia secara terbuka mengaku kalau sekarang dokumennya sedang diproses. Tapi kalau si Ole ini loh, kayaknya PSSI hobi banget bikin Timnas Mania ini kepo dengan gimana sih soal kabar naturalisasinya. Target tinggi telah ditetapkan PSSI dan juga Coach Shin Tae-yong. Mereka ingin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dengan cara yang paling jauh sekalipun, yakni lolos melalui babak playoff. Untung-untung langsung lolos di round 3 atau round 4. Menariknya, tidak hanya menulis tujuan tinggi, semua juga bekerja keras untuk mewujudkannya. Mulai dari mendatangkan pelatih khusus striker sebagai staff Coach Shin Tae-yong, hingga memastikan ketersediaan Martin Paes dan juga beberapa pemain baru. Lantas, apakah mereka yang telah memilih untuk gabung timnas yakin bahwa dengan Indonesia, mereka bisa bermain di ajang Piala Dunia? Kini rasa iri ditunjukkan oleh Malaysia. Mereka mengomentari soal peluang Indonesia yang akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Komentar ini datang dari Ketua FAM, yakni Datuk Haji Hamidin Moh Amin. Menurut Datuk Hamidin, Indonesia sama saja bunuh diri dengan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Karena jika bermain di babak tersebut, peringkat FIFA dari Indonesia kemungkinan akan turun. Datuk Hamidin bisa memprediksi itu karena ia yakin skuad Garuda bakal babak belur saat melawan negara-negara kuat di Asia. Kita tengok saja Indonesia yang akan main di pusingan ketiga. Mereka akan banyak kalah dan otomatis peringkat FIFA-nya bakal turun. Malaysia tak perlu bekerja keras, biarkan peringkat Indonesia turun sendiri, kata Datuk Hamidin pada media Harimau Malaya.